Sampah dan puing menumpuk menimbun ruang terbuka hijau di area resapan air di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara Kali Muara Kamal menumpuk busa tebal. Tumpukan sampah dan puing di Jalan Kepanduan 2 Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara berada di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Tumpukan sampah ini dahulunya merupakan ruang terbuka hijau dan area resapan air. Kondisi saat ini memprihatinkan, ruang terbuka hijau rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sampah menimbulkan bau tak sedap sehingga warga melapor melalui aplikasi Jaki. Petugas dari Kelurahan Pejagalan melakukan teguran dan memberikan surat imbauan kepada pemilik sampah. Dan kita berikan surat himbauan itu 12 lapak. Oh, 12 lapak, ya. berarti ya? Untuk tindakan-tindakan lanjutnya kita sampai ke pimpinan. Sementara Kali Kamal Muara di Penjaringan, Jakarta Utara tertutup hamparan busa tebal. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Busa sudah kerap muncul tanpa ada tindak lanjut dari petugas. Dampaknya, petugas badan air kesulitan membersihkan sampah karena permukaan kali tertutup busa tebal. Hanya lagi numpuk, ada angin tuh, ya nyebrang ke ini, cuma nggak semuanya gitu. Limbah busa diduga berasal dari rumah tangga dan pabrik di sepanjang aliran Kamal Muara. Busa muncul saat rumah pompa menyedot air ke laut. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan segera menelusuri sumber pencemar dan melakukan penindakan agar tidak mencemari kali serta lingkungan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan truk sampah menggeruduk kantor pengendalian lingkungan hidup di Renon, Denpasar, Bali. Para pendemo mengancam akan mogok mengangkut sampah jika tak ada solusi sampah. Ratusan truk dan mobil pickup pengangkut sampah mendatangi kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra di Renon, Denpasar untuk melakukan aksi. Truk yang penuh muatan sampah rumah tangga oleh aparat kepolisian diarahkan untuk parkir di sepanjang Jalan Basuki Rahmat di depan kantor Gubernur Bali. Para pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya membuka kembali TPA Suwung sampai pembangkit listrik tenaga sampah beroperasi. Fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik spesial beroperasi. Karena ini yang keroknya. Pemerintah pusat diminta turun tangan menyelesaikan masalah sampah di Bali. Para pendemo akan melakukan aksi mogok mengangkut sampah jika tuntutan tak terselesaikan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Helikopter sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah hutan di Kabupaten Sekadau. Di dalamnya terdapat 8 orang, terdiri dari 2 kru dan 6 penumpang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kedaulatan dan Perikanan menangkap ratusan ekor ikan sapu-sapu di saluran air Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Puluhan petugas dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, PPSU, dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran anak Kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor sapu-sapu berbagai ukuran. Perburuan ikan yang masuk dalam kategori spesies invasif ini dilakukan setelah viralnya video ikan sapu-sapu berukuran besar di saluran air tersebut. Selain mengganggu habitat air dan merusak infrastruktur tanggul, ikan sapu-sapu juga berbahaya jika dikonsumsi karena mengandung bakteri E. coli, salmonella, serta logam berat. Ambil sampel ikannya, kemudian mengambil sampel airnya, dan memang benar di air itu ambang batas cemarannya melebihi. Kemudian juga ikannya juga mengandung salmonella, mengandung E. coli, kemudian juga ada residu-residu logam-logam berat seperti itu. Ya. Ratusan ikan yang berhasil ditangkap selanjutnya akan dimusnahkan dengan cara dikubur.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menggiatkan gerakan penangkapan ikan sapu-sapu di aliran sungai di Jakarta. Ikan sapu-sapu yang selama ini dianggap tidak membahayakan ternyata merusak ekosistem dan juga dinding sungai. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar operasi pembasmian ikan sapu-sapu diperluas di seluruh wilayah Jakarta. Pramono menilai keberadaan spesies invasif tersebut dapat merusak lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Pramono menyebut operasi yang pertama kali dilakukan di Kali Cideng efektif mengurangi populasi jumlah ikan, namun ia mengaku tak semua ikan sapu-sapu di kali tersebut sudah musnah. Jadi kemarin memang sudah cukup banyak, tapi nggak mungkin langsung bisa selesai. Tetapi ini menurut saya merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Memang ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan dan juga menjadi predator karena semua makanan bagi ikan yang lain dihabisin, sehingga wader dan ikan-ikan lain yang merupakan ikan lokal itu kalau nggak dilakukan segera penangkapan dan juga mengurangi jumlah ikan sapu-sapu ini, pasti ini akan berpengaruh pada ekosistem kita. Pekan lalu, puluhan petugas dari PPSU dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran anak Kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor ikan sapu berbagai ukuran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan berisi rombongan seni peran sandiwara di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terseret arus banjir pada Jumat siang. Mobil yang nekat menerjang banjir luapan sungai tersebut terbawa arus hingga masuk ke area persawahan. Sebuah mobil sedan merah terbawa arus di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Warga dengan alat seadanya berupaya mengevakuasi kendaraan yang terbawa arus luapan Sungai Cibancong. Beruntung kendaraan yang ditumpangi rombongan pemain seni peran atau sandiwara tersebut berhasil dievakuasi. Namun sejumlah alat musik penunjang sandiwara rusak terendam air disertai lumpur. Peristiwa berawal saat hujan deras melanda Kecamatan Kroya di saat bersamaan mobil melintas dan nekat menerjang genangan. Arus deras luapan sungai membuat mobil tak kuasa melewati derasnya arus hingga akhirnya terjerembab ke area persawahan. Sudah berhasil dievakuasi untuk pemilik Saudara Kamsari dengan alamat di Desa Legok, Kecamatan Lobener. Tidak ada korban jiwa sampai saat ini. Alhamdulillah mobil sudah berhasil dievakuasi. Meski banjir sempat menggenangi, saat ini kondisi jalan di Desa Tanjung Kerta, khususnya di sekitar Sungai Cibancong, sudah berangsur normal dan air telah surut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.